Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 14 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama seputar gempa Nusa Tenggara Timur. Warga Kabupaten Sika beramai-ramai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi pasca gempa mengguncang wilayah Pulau Flores pada hari ini Selasa 14 Desember 2021. Hal ini dilakukan pasca isu tsunami merebak dan membuat warga Kabupaten Sika panik. Warga Kabupaten Sika pun berhenti melakukan aktivitas dan kota terlihat sepi karena warga yang telah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana keadaan terkini di Sika akan disampaikan oleh rekan Aris Nino, jurnalis Pos Kupang yang kini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore rekan Aris. Iya, ya, bisa informasikan dengan bagaimana kondisi terkini di Flores, Aris, tepatnya di beberapa kabupaten seperti Sika, Ende, dan Flotim pasca gempa berkekuatan 7,4 magnitudo. Terima kasih. Ya, perlu saya sampaikan gempa yang mengguncang Pulau Flores berada di kedalaman 112 km di utara Flores Timur. Gempa yang terjadi pada pukul 11.20 itu sungguh mengagetkan warga pada siang hari itu, dan warga di Kota Maumere khususnya sempat berhamburan keluar rumah untuk mengungsi ke tempat-tempat yang aman karena masih trauma dengan kejadian isu tsunami tahun 92. Warga keluar rumah, bahkan kantor-kantor pemerintah dan pusat perekonomian masyarakat di Kota Maumere ditutup. Sementara di Flores Timur pun demikian, warga juga mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi, yang pada umumnya pemukiman warga berada di pesisir pantai. Warga pun mencari tempat yang lebih tinggi karena sempat terdengar kabar bahwa akan terjadi tsunami, termasuk di Pulau Ende dan di Kabupaten Manggarai. Aktivitas warga setelah gempa sempat lumpuh sampai saat ini. Barusan terjadi gempa 2 kali pada pukul 16.35, sehingga membuat warga semakin panik. Lalu sampai saat ini pun warga juga masih berada di luar rumah. Lalu ada warga pun yang mengungsi ke tempat-tempat aman yang jauh dari pesisir pantai. Situasi saat ini warga juga masih diminta untuk tetap siaga, walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah setempat untuk meminta warga untuk kembali ke rumah, namun warga tetap siaga karena masih mengkhawatirkan akan terjadi gempa susulan. Demikian dia. Baik, berarti setelah gempa tadi pagi berkekuatan 7,4, sore waktu setempat sempat terjadi ya kembali gempa ini. Lalu bagaimana sejauh ini? Apa yang sudah dilakukan pemerintah setempat untuk mengantisipasi adanya kembali gempa susulan? Aris. Sejauh ini pada gempa yang barusan terjadi 2 kali pada pukul 16.35 waktu Indonesia Tengah, warga sempat keluar. Lalu setelah gempa pertama pada pukul 11.20, pemerintah Kabupaten Sika sempat menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, lalu ke tempat-tempat yang sudah disiapkan pada lapangan-lapangan umum yang biasanya menjadi tempat evakuasi seperti lapangan kantor bupati, Stadion Gelora Samador. Lalu ada himbauan dari pemerintah melalui gereja dan masjid untuk membunyikan tiang listrik, lalu meminta warga untuk tetap berada di luar rumah. Jika terjadi gempa susulan, jangan terlalu berada di dalam rumah. Lalu meminta warga untuk mengungsi ke tempat-tempat yang sudah ditentukan pemerintah seperti lapangan kantor bupati, lalu Gelora Samador. Namun sampai sejauh ini warga memilih untuk mengungsi ke daerah jauh yang jauh dari pesisir pantai di Kecamatan Nita, Nele, dan Kuting yang jarak dengan pantainya 5-10 km. Demikian dia. Lalu sejauh ini, Aris, apakah sudah ada laporan terkait adanya kerusakan dan juga korban jiwa ketika gempa ini terjadi?
Sejauh ini laporan terkait kerusakan gempa yang terjadi di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Sika, belum ada laporan. Namun sempat terjadi kepanikan di jalan raya ketika warga yang berada di kantor dan di tempat-tempat kerja kembali ke rumah untuk melihat kondisi keluarganya. Sempat terjadi kecelakaan tadi di jalan-jalan utama, lalu terjadi kemacetan di jalan karena kepanikan warga. Tapi sejauh ini kerusakan-kerusakan fasilitas umum belum ada, tapi Bupati Sika telah meminta BPBD untuk melakukan pemantauan lagi di lapangan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Aris Dino untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta. Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Haji Abraham Lunggana alias Haji Lulung dari penyakit yang dideritanya. Namun takdir berkata lain karena Haji Lulung menghembuskan nafas terakhirnya pada hari ini Selasa 14 Desember sekira pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ilham Rian Pratama, wartawan Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan. Baik Tribuners, saat ini kami sudah bergabung bersama rekan Satrio, jurnalis dari Tribun Jakarta. Dan halo rekan Satrio. Baik rekan Dea. Ya rekan Satrio, bisa Anda informasikan untuk kembali terkait kapan dan juga di mana tepatnya Haji Lulung meninggal dunia? Ya baik rekan Dea, saya menginformasikan bahwa anggota DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung menghembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di kawasan Halmera, Jakarta Barat sekitar pukul 10 pada hari ini, Selasa 14 Desember 2021. Ya, rekan Satrio, lalu berdasarkan pantauan Anda di rumah duka, siapa saja yang datang? Ya, memang, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa memang direktur dari pelayanan perawatan medik, yaitu dari Dr. Diki Fahri, sempat menjelaskan bahwa memang sebelum meninggal Abraham Lunggana atau Haji Lulung ini mengidap kelainan pada jantungnya dan juga memang sempat mengalami perbaikan kondisinya, tetapi juga mengalami penurunan juga gitu, sehingga akhirnya takdir berkata lain dan akhirnya Haji Lulung meninggal dunia. Kemudian untuk suasana di rumah duka di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, itu memang banyak para pelayat dan masyarakat atau warga sekitar hadir di depan rumah dari Haji Lulung. Mereka sangat terlihat antusias sekali dengan di rumah duka tersebut, dan juga di sekitar rumah duka tersebut banyak berdiri karangan bunga dari sejumlah pejabat, dari pejabat DKI maupun juga tokoh-tokoh dari politik begitu. Kemudian terlihat juga di rumah sakit Harapan Kita ini terlihat Bapak Asrul Sani hadir, yaitu anggota DPR RI, juga sekaligus rekan dari mendiang dari Haji Lulung, turut hadir di sana dan menyampaikan bela sungkawa yang terdalam atas kepergian dari Haji Lulung tersebut. Begitu rekan dia. Ya, lalu informasi yang Anda dapatkan di mana makam Haji Lulung dimakamkan? Ya, jadi setelah jenazah tiba di rumah duka, kemudian jenazah dibawa ke Masjid Jami Al Anwar yang berada tak jauh dari rumah untuk segera dilakukan sholat jenazah begitu. Jadi sebelum menunaikan sholat asar berjamaah, para warga, para pelayat dan
para sanak saudara dari mendiang Haji Lulung ini menunaikan sholat jenazah terlebih dahulu. Dan ketika hendak sholat jenazah, ternyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizal Patria serta Sekretaris Daerah Marullah Matali dan beberapa pejabat DKI lainnya ikut mensolatkan jenazah dari mendiang Haji Lulung. Kemudian sekitar pukul 6.16 setelah sholat asar selesai, para pelayat berbondong-bondong mengantarkan jenazah dari Haji Lulung ke peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seperti itu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Satrio untuk laporan Anda langsung dari Rumah Duka Haji Lulung di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Satu unit mobil jenis sedan terbakar seusai mengisi bensin atau BBM pada hari Senin 13 Desember malam kemarin. Insiden ini terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan rekaman CCTV, api berasal dari bawah mobil dan kemudian langsung menjalar ke bagian tangki mobil. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Rekan Cepi, silakan dengan informasi yang Anda dapatkan bisa terlebih dahulu diceritakan bagaimana kronologi mobil jenis sedan ini bisa terbakar di SPBU. Ya baik, memang tepatnya pada Senin malam kemarin, satu unit mobil jenis sedan terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum ataupun SPBU yang ada di Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memang mobil jenis sedan dengan nomor polisi BN 1587LK ini memang di Lahap Jago Merah saat kondisi SPBU tengah ramai, di mana seperti yang kita ketahui memang sejak beberapa hari terakhir kondisi kelangkaan BBM terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan keterangan dari aparat kepolisian, yakni Kapolsek Pangkalan Baru, AKP Joko Murtono, memang mengatakan api sendiri berasal dari mesin bagian depan, kemudian menjalar ke bagian tangki mobil yang ada di bagian belakang. Untuk kejadian sendiri memang terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat ini memang kondisi SPBU masih tengah ramai, di mana memang ada sejumlah pengendara yang turut melakukan pengisian bahan bakar tepat di belakang mobil yang terbakar tersebut. Akan tetapi setelah mobil untuk selanjutnya memang api sendiri memang sempat dipadamkan oleh petugas SPBU maupun aparat kepolisian yang memang saat itu tengah berjaga di SPBU. Namun bukannya padam, api tersebut justru malah semakin membesar hingga akhirnya pihak kepolisian dan SPBU memanggil satu unit mobil pemadam kebakaran milik Bandara Depati Amir. Begitu rekan Dea. Lalu untuk pengemudi sendiri bagaimana keadaannya? Ya baik, untuk saat ini memang untuk pengemudi seperti diketahui usai kejadian mobil tersebut terbakar, pengemudi langsung melarikan diri. Sampai saat ini juga polisi masih terus mencari keberadaan pengemudi, di mana seperti yang diketahui memang mobil tersebut saat dilakukan identifikasi usai terjadi kebakaran memang didapati beberapa barang bukti seperti jerigen yang diduga digunakan oleh pemilik mobil untuk melakukan pengisian bahan bakar. Ya, yang mana pada saat itu sempat dikeluarkan dari dalam mobil usai kebakar. Sampai saat ini juga aparat kepolisian masih terus mencari keberadaan pelaku. Memang pada saat kejadian mobil tersebut terbakar, sopir sendiri sempat membaur dengan masyarakat sehingga setelah api mulai membesar, untuk pemilik mobil sendiri langsung melarikan diri guna menghindari pemeriksaan dari aparat kepolisian. Begitu rekan Dea. Baik, berarti rekan Cepi, pengemudi ini berarti disinyalir melakukan penimbunan BBM seperti itu?
Ya, untuk pemilik mobil untuk apakah melakukan penimbunan BBM atau tidak, aparat kepolisian belum dapat memastikan. Seperti diketahui memang untuk tanda nomor kendaraan bermotor ataupun plat nomor mobil tersebut memang sampai sejauh ini tidak terregistrasi di pihak kepolisian. Kemudian berdasarkan beberapa barang bukti yang berhasil diambil oleh petugas dari Inafis Polres Pangkal Pinang, memang semalam didapati beberapa barang bukti berupa satu buah jerigen yang berisi bahan bakar jenis pertalite, kemudian satu selang infus yang yang memang diduga kuat digunakan oleh pengendara mobil untuk melakukan pengisian bahan bakar, begitu kan, Dek? Baik, terima kasih rekan Cepi, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kapolsek Pangkalan Baru AKP Joko Murtono selengkapnya. Ya, sudah diperintahkan oleh Bapak Kapolres itu setiap SPBU diberikan pengamanan. Ini kan tidak kesengajaan, ya. Namanya musibah terjadi konslet, awal muasalnya kita tidak jelas dari mana, yang jelas itu tiba-tiba mobil ini terpersik, ada gesekan api dan akhirnya terjadilah kebakaran. Itu ada tangki infus, ya, tangki infus yang untuk di mobil ini sendiri dari awalnya itu dibawa oleh pemilik mobil, dibawa keluar. Nah, itu. Termasuk jerigen berarti? Ya, itulah jerigennya, itu jerigen infusnya untuk mobil ini. Ya. Berarti diduga kuat melakukan pengeritan dan ya? Kalau masalah diduga kuat pengeritan ini kan kalau kita belum ada bukti-bukti yang lain. Ya, itu. Untuk sementara ini dia masih hanya membeli BBM saja. Untuk pemilik dan saat ini? Sampai saat sekarang belum didapatkan pemiliknya karena yang bersangkutan melarikan diri. Kan otomatis itu, ya. Siapa pemiliknya, karena diduga nomor polisinya pun palsu. Ya, setelah dicek itu tidak sesuai dengan identitas kendaraan ini tersebut. Ya, tidak terregistrasi itu. Masyarakat Telau, Maluku Tengah sempat melakukan aksi demonstrasi di Gong Perdamaian Kota Ambon. Aksi dilakukan untuk menagih janji pemerintah menyelesaikan konflik, terutama polemik pengungsi yang tak kunjung selesai. Untuk mengetahui lebih detail informasinya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Ambon, ada Mesya Marasabesi, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Mesya. Halo Dea, halo Tribuners. Mesya, bisa Anda informasikan terlebih dahulu awal mula konflik Pelau ini terjadi sebenarnya bagaimana? Baik, Dea dan juga Tribuners, perlu saya informasikan bahwa bentrok antar warga Pelau Pulau Harbu, Kabupaten Maluku Tengah, awalnya terjadi pada Jumat 10 Februari 2012 silam. Nah, di mana bentrok tersebut menyebabkan kurang lebih 5 warga meninggal dunia dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kondisi tersebut akhirnya memaksa kurang lebih 1.121 jiwa keluar dari desa itu untuk mengungsi. Dea dan juga Tribuners, namun sayangnya selama 1 dekade, para pengungsi tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan akhirnya mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Maluku pada 9 Desember 2021 lalu. Ya, lalu apa saja poin tuntutan para pengungsi Pelau di DPRD Maluku ini, dan juga bagaimana respon dari pihak DPRD sendiri? Baik, Dea dan juga Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi Pelau di depan kantor DPRD Provinsi Maluku ini terdapat 5 poin tuntutan. Yang pertama adalah meminta Presiden Republik Indonesia dan Mendagri untuk mengintervensi penyelesaian konflik Pelau. Kedua, mendesak DPRD Maluku memanggil Bupati Maluku Tengah dan Kepala Pemerintahan Negeri Pelau yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku untuk memulangkan pengungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Untuk poin tuntutan yang ketiga, mendesak DPRD Maluku, Gubernur Maluku, Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku, dan Bupati Maluku Tengah untuk mencari solusi dari dua undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian poin tuntutan yang keempat adalah menuntut DPRD Maluku
untuk harus proaktif dalam menyelesaikan konflik sosial Pelau, juga sebagai mediator dan fasilitator dalam mempertemukan kedua belah pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan poin tuntutan yang terakhir yaitu menuntut harus ada upaya dan solusi serta langkah konkret dari DPRD dan Gubernur Maluku untuk memulangkan para pengungsi ini ke kampung halaman mereka. Dea dan juga Tribuners, dari 5 poin tuntutan yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga DPRD Provinsi Maluku telah menampung aspirasi yang telah mereka sampaikan. Kemudian dari pihak DPRD Maluku sendiri akan mencoba melakukan rapat koordinasi lintas pemerintahan, yang dalam arti adalah dengan pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian para masa aksi atau pengungsi ini memberi waktu kepada pihak DPRD Maluku untuk menyelesaikan proses rapat koordinasi lintas pemerintahan ini hanya sampai dengan awal Januari 2022. Jika tidak, mereka mengancam akan menjadikan kantor DPRD Provinsi Maluku sebagai tempat pengungsian terakhir mereka. Demikian, Dea. Baik, lalu bagaimana dengan warga Pelau yang tinggal di kampung merespon permintaan dari pengungsi Pelau yang ingin kembali pulang ini, Mesya? Baik, untuk respon dari masyarakat Pelau sendiri yang saat ini mendiami kampung halaman mereka, mereka malah menolak kepulangan para pengungsi ini. Sehingga beberapa hari lalu, Senin kemarin, Dea, mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Pulau Harupu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan salah satu poin tuntutan mereka yaitu tidak menolak kepulangan para pengungsi Pelau ini. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait konflik ini, rekan Mesya sudah mendapatkan keterangan dari beberapa pihak terkait kasus ini. Kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Ini kapasitas sebagai wakil ketua DPRD Pak sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat Pulau Maluku, apa yang bisa dilakukan? Jadi setelah kita mendengarkan aspirasi mereka, tentunya kita harus merespons. Apapun kesulitannya, dan kita harus mencoba. Tentunya di sana itu ada, di kampung itu ada yang tidak terima dengan persyaratan mereka, ada yang terima. Tapi kita harus mencoba supaya bisa kembali DPR ini berfungsi kan? Jadi mereka mengatakan bahwa ada pemerintah daerah itu lalai. Jangan sampai pada satu saat kita dianggap lalai juga. Jadi pemerintah daerah tidak membantu mereka dalam bantuan. Jadi kita di Dewan ini harus punya statement kuat untuk memenuhi keinginan mereka supaya sama-sama puas kan. Kira itu aja dulu ya. Ya, oke Pak. DPRD melalui pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi, ketua-ketua alat kelengkapan telah menerima aspirasi tersebut. Ya, dalam diskusi panjang tadi, DPRD secara kelembagaan menyepakati untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan ataupun aspirasi dari Bapak Ibu adik-adik sekalian. Dan karena itu berikan kesempatan kepada Dewan secara kelembagaan untuk memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu semua. Tinggal kita yang terakhir. Itu jelas, itu jelas. Oke, itu sudah jelas. Ya, dan itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Jika tidak ada tindak lanjut sebagaimana yang kita inginkan, tuntutan kita tadi sudah jelas bahwa DPRD Provinsi Maluku adalah tempat pengungsi kita yang terakhir. Kita akan duduki ini. Kita akan duduki kantor ini. Siap. Oke, awalnya terima kasih banyak ya Milo Mi. Selanjutnya kita serahkan ke
Kita beralih ke Papua, Tribuners, kapal motor Cantika Lestari 88 terbakar di antara Pelabuhan Rakyat dan Pulau Dovior, Kota Sorong, Papua Barat. Kondisi api yang semakin besar dan dari dek 3 menjalar ke dek 2 membuat para ABK langsung melompat ke laut. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Papua Barat, ada rekan Sahwan Asari yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo, selamat sore rekan Sahwan. Halo, selamat sore dan selamat malam waktu Indonesia Timur, Dea dan juga Tribuners. Ya, rekan Sahwan, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda, hal apa sebenarnya yang menjadi pemicu sehingga terjadi kebakaran di KM Cantika Lestari 88 ini? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur, subuh tadi terjadi insiden kebakaran yang menghanguskan dek 3 dan juga dek 2 kapal motor Cantika Lestari 88 itu sendiri. Dugaan sementara api dipicu karena arus pendek listrik yang ada di dek 3 sehingga dek 3 sebelah kanan, sehingga mengakibatkan munculnya api di sekitar kamar sebelah kanan dek 3 sehingga terjadilah kebakaran dan merambat ke dek 2 kapal motor tersebut. Begitu dia. Sowan, sebelum terbakar, kapal ini beroperasi di wilayah mana saja sebelumnya? Iya, berdasarkan wawancara kami dengan pihak KSOP kelas 1 Kota Sorong, mereka menjelaskan bahwa kapal ini memang sebelumnya beroperasi di Ambon dan juga di Kota Sorong sendiri, dan selanjutnya melakukan pelayaran di wilayah Jayapura. Dan kapal tersebut kembali ke Kota Sorong untuk naik kembali ke dok untuk diperbaiki dan lain-lain begitu. Ya. Ya, Sahwan, apakah sudah ada laporan terkait korban, apakah ada korban jiwa dalam insiden ini dan berapa nilai kerugian akibat kejadian ini? Iya, untuk korban sendiri, korban jiwa memang tidak ada, namun para ABK kapal Cantika Lestari sendiri sekitar 10 orang itu mengalami trauma, dan untuk korban material sendiri dari akibat kebakaran kapal tadi subuh diperkirakan ditaksir senilai 5 miliar rupiah begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dari pemilik kapal terkait insiden ini? Iya, pemilik kapal memang memberikan jawaban bahwa kapal tersebut memang membenarkan mulanya dari dek 3 dan merambat ke dek 2. Sampai saat ini mereka juga belum mendapatkan pernyataan lebih lengkap sebab para ABK juga masih mengalami trauma, dan mereka juga membenarkan bahwa kapal tersebut melakukan pelayaran untuk melayani penumpang di kota Ambon dan juga Kota Sorong serta di Jayapura, dan kembali ke Kota Sorong untuk persiapan naik ke dok begitu. Baik, ya. Terima kasih rekan Sahwan. Berikut Tribuners, kami akan tampilkan wawancara rekan jurnalis kami bersama Ronald selaku kasih sertifikasi kapal KSOP kelas 1 Sorong selengkapnya. Kemungkinan penyebab dugaan arus pendek listrik. Ini dugaan sementara. Dugaan sementaranya apa, Pak? Dibuat korslet arus pendek. Jadi ini berdasarkan laporan dari kecelakaan kapal dari ABK, ini belum ada penyelidikan lebih menyeluruh. Itu biasanya nanti dari pusat akan turun atau dari KNKT akan turun untuk memeriksa lebih lanjut. Jumlah ABK kapal berapa, Pak? Terus posisi kapal saat ini apakah untuk melayani penumpang atau ada kegiatan lain? Misalnya? Jumlah awak kapal saat ini 10 orang. Terus kapal saat ini dalam kondisi berlabuh untuk persiapan docking, karena dia harus docking. Kapal dari mana, Pak, sebelumnya? Kapal ini operasinya di Jayapura.
Dari ke sini persiapan untuk booking. Nah, itu kriteria karena operasinya di Jayapura. Kapasitas penumpangnya? Kapasitas penumpangnya. Kapasitas penumpang dia dalam keadaan kosong, tidak ada penumpang sama sekali. Untuk mau diketahui jumlah. Untuk GT-nya apa Pak? Kapal GT dan untuk GT kapal 951 ton. Mana ulang Pak? 951 ton. Kami akan jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 3. Menyaksikan live update Tribun News, kita menuju ke informasi berikutnya. Seorang mahasiswa berinisial MH ditangkap aparat kepolisian dari Polresta Pekanbaru. Dia dilaporkan lantaran mencabuli anak berusia 6 tahun di dalam sebuah masjid, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Aksi bejat pelaku terbongkar seusai korban menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Rizky Armanda, jurnalis Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea. Rekan Rizky, bisa Anda informasikan terlebih dahulu kronologi perbuatan cabul ini hingga pelaku akhirnya diringkus kepolisian? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa peristiwa pencabulan ini sendiri terjadi pada hari Sabtu kemarin di salah satu masjid di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Di mana ketika itu awalnya pelaku sedang berada di dalam masjid tersebut, kemudian tiba-tiba korban lewat di pekarangan dan pelaku memanggil korban untuk masuk ke dalam masjid. Sesampainya di dalam masjid, di sanalah pelaku melakukan perbuatan tak pantasnya kepada korban. Diduga memang pelaku sudah sempat menggauli korban dikarenakan berdasarkan hasil visum yang diterima pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru terdapat robekan pada bagian intim dari korban. Selanjutnya pelaku menyuruh korban untuk pulang dan ketika itulah korban menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya, lalu orang tuanya melapor kepada ketua RT dan RW setempat. Kemudian pelaku didatangi dan diamankan. Tak berapa lama petugas dari Babin Kamtibmas Polsek Sukajadi yang menerima informasi terkait kejadian tersebut juga langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku maksud saya, dan membawa pelaku ke kantor kepolisian, begitu dia. Baik, rekan Rizky, bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait sosok pelaku ini dan juga apa motifnya hingga berperilaku seperti itu? Ya, pelaku MH, 24 tahun, merupakan seorang mahasiswa dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, MH berkuliah di salah satu universitas di negara Mesir dan saat ini sedang menjalani proses perkuliahan semester 1. Dan tersangka MH yang turut dihadirkan dalam ekspos kasus mengaku bahwa dirinya sering menonton film porno, kemudian akhirnya terbesit pikiran jahat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban di dalam masjid, begitu dia. Lalu bagaimana untuk proses hukum terhadap pelaku saat ini? Ya, pelaku sendiri kini sudah diamankan dan kasus ini ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak PPA dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, dan tersangka dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara, begitu. Baik. Tribuners, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kompol Juperlumban Torwan selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru terkait kasus ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Sampaikan kronologisnya adalah ketika tersangka ini sedang berada dalam masjid, kemudian si korban sedang lewat di samping tempat ibadah tersebut. Ya, kemudian si tersangka ini memanggil korban untuk masuk ke dalam, ya. Kemudian dituruti korban sampai di dalam, baru si tersangka ini melakukan aksinya, ya. Dan hasil visum yang sudah kita terima
bahwa adanya robekan, dalam artian sudah sempat disetubuhi oleh si tersangka ini. Kemudian setelah selesai, ya, si tersangka ini menyuruh si korban untuk pulang ke rumahnya. Sampai di rumah yang memang jaraknya tidak jauh dari masjid tadi. Sampai di rumah si anak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Kita menuju Jawa Barat, Tribuners. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kota Bogor. Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevi. Inspeksi mendadak tersebut dilaksanakan sebagai tugas dan fungsi pengawasan Komisi 2 dalam bidang perekonomian dan keuangan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Lingga, jurnalis Tribun Bogor yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Lingga. Ya, Dea. Rekan Lingga, bisa Anda informasikan terkait sidak yang dilakukan DPRD Kota Bogor ini? Apa saja temuan di sana di kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor? Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, Komisi 2 DPRD Kota Bogor kembali melakukan inspeksi mendadak ke beberapa dinas yang memang menjadi sumber PAD Kota Bogor. Salah satunya itu mendatangi Dinas Perhubungan Kota Bogor. Di sana Komisi 2 DPRD Kota Bogor menemukan adanya berbagai temuan yang memang dinyatakan harus dioptimalkan. Di antaranya adalah loket kir yang berada di samping yang berada di komplek area kantor Dinas Perhubungan. Di sana DPRD menyoroti di mana jam buka loket yang di sana ditulis hingga pukul 2 siang, namun sebelum pukul 2 siang loket tersebut sudah tutup. Itu yang disayangkan oleh anggota DPRD, sehingga walaupun memang pelayanan sudah kosong, mestinya pelayanan tetap dibuka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Seperti itu, Dea. Apa yang mendasari DPRD Kota Bogor melakukan sidak ini, Lingga? Ya, Dea, seperti diketahui bahwa Komisi 2 DPRD Kota Bogor ini merupakan bidang perekonomian dan keuangan, sehingga harus memastikan bahwa PAD yang bersumber dari pendapatan asli daerah ini bisa berkontribusi baik itu terhadap pembangunan Kota Bogor dan pemasukan Kota Bogor. Selain itu juga karena memang ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan harus maksimal mungkin untuk melayani masyarakat sehingga tidak ada kendala, karena memang menjelang Natal dan Tahun Baru ini banyak kendaraan yang harus dicekir ataupun diuji sebelum melaksanakan operasional, di mana untuk meminimalisir adanya kecelakaan lalu lintas. Seperti itu, Dea. Lalu rekan Lingga, terkait temuan dari hasil sidak ini, apakah ada juga masukan dari pihak DPRD Kota Bogor? Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, beberapa masukan yang disampaikan oleh Komisi 2 DPRD Kota Bogor ini diantaranya adalah harus membuka jam operasional semaksimal mungkin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu juga jika memang nantinya terjadi antrian, harus ada pengantri yang memang tersistematis. Itu artinya ketika ada penumpukan ataupun ramai ujikir, harus dibuat sistem antrian menggunakan nomor antrian sehingga tidak ada penumpukan di kantor Dinas Perhubungan, karena memang seperti diketahui kondisi kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor ini luasannya tidak begitu luas sehingga bakal menimbulkan kemacetan di Jalan Raya Tajur. Untuk itu pihaknya meminta agar ada sistem antrian yang baik. Selain itu juga jam operasional yang harus dimaksimalkan. Seperti itu, Dea. Baik. Tribuners, terkait hal ini, rekan Liga juga sudah mewawancarai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevi. Selengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Karena memang seperti kita ini menjelang tahun baru atau menjelang Natal, banyak mobil-mobil libur atau segala macam. Kalaupun kita tahu bahwa PPKM itu dibatalkan, ya kita memungkinkan, karena memang di era lonjakan kegiatan transportasi ini banyak kecelakaan. Jadi kita dari Komisi 2 punya inisiatif, jangan sampai KIR ini hanya sebatas rutinitas yang memang kadang-kadang dalam tanda petik kita menghindari itu. Jadi walau bagaimanapun kebutuhan siapapun, yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Demikian, Ketua. Iya, jadi tambahan sedikit, memastikan bahwa kita juga ke Dishub, karena bagian daripada KIR juga ada sumber PAD, ya, karena di situ ada retribusi. Tapi di lain daripada itu, kami ingin memastikan bahwa pengguna jasa di sini, baik yang melakukan KIR, proses dari tahapan sampai dia selesai,
itu seperti apa. Jadi jangan sampai juga mereka ada kendala. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah lihat, hanya saja situasi hari ini operasional. Ya, situasi operasional, oke lah, mungkin ini tidak terlalu banyak, tapi saya kira waktu yang memang operasional sampai kerja itu bisa dioptimalkan. Jadi bahasa Jawa. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Sulawesi Tenggara menyerahkan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan juga petikan dan TKDD tahun anggaran 2022. Penyerahan DIPA dan juga TKDD ini berlangsung di Hotel Claro Kendari. DIPA, petikan dan daftar alokasi TKDD 2022 tersebut diserahkan secara simbolis kepada 15 kuasa pengguna anggaran satuan kerja mewakili 442 satker lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan Tribun Sultra, ada rekan Amelda Devi yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Amel. Iya Dea. Rekan Amel, bisa Anda informasikan apakah ada alokasi khusus terhadap anggaran yang diberikan dalam acara tadi? Ya, baik. Terima kasih Dea. Untuk diketahui, penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dari Ditjen Perbendaharaan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu untuk DIPA-nya sendiri dilaksanakan memang lebih awal diberikan dengan harapan agar mendukung penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategi. Ya, jadi dari total APBN, total belanja negara pada APBN 2022 itu sebesar 2,714 triliun rupiah dirancang untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Kemudian belanja pemerintahan pusat dalam APBN tahun 2022 itu sebesar 1,944 triliun rupiah, di mana hal itu sejalan dengan tema kebijakan fiskal, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Ya, kemudian ya untuk TKDD sendiri pada APBN 2022 itu sebesar 769,6 triliun rupiah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, salah satunya Sulawesi Tenggara. Ya, kemudian kebijakan TKDD ini memang diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Ya, untuk Sulawesi Tenggara sendiri, dia sebesar 22,212 triliun rupiah. Jadi alokasi tersebut dengan rincian dalam bentuk belanja kementerian lembaga itu sebesar 6,459 triliun rupiah dan TKDD-nya itu sebesar 15,753 triliun rupiah. Ya, seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa ada 442 satuan kerja dan disalurkan itu oleh 4 kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN di lingkup Ditjen Perbendaharaan Sultra. Ya, rinciannya itu belanja pegawai itu sebesar 2,482 triliun rupiah, belanja barang itu sebesar 2,448 triliun rupiah, belanja modal sebesar 1,520 triliun rupiah, dan belanja satuan bantuan sosial sebesar 7,420 miliar rupiah. Seperti itu, ya. Iya, lalu rekan Amel, seperti apa arahan dari Gubernur Sultra terkait alokasi anggaran ini? Iya, jadi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi itu menyampaikan bahwa penyerahan ini sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA dan TKDD 2022 itu guna pemulihan ekonomi dan reformasi struktural Indonesia. Jadi pemerintah maka harus tetap waspada dan berbagai kondisi yang sewaktu-waktu bisa terjadi selama pandemi ini khususnya. Ya, jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kemudian yang poin kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Yang poin ketiga, peningkatan SDM yang unggul.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, desentralisasi. Dan yang terakhir itu penguatan fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien. Dan untuk APBD 2022 ini akan disalurkan secara merata, seperti itu ya. Ya, untuk harapan dari Gubernur Sultra sendiri bagaimana, Amel? Keuangan hingga dana-dana tersebut memang benar penyalurannya, dan ia berharap jangan sampai semua pihak jangan hanya puas pada saat pembacaan laporan, tetapi harus mengecek di lapangan, menyesuaikan data yang diperoleh dan di lapangan. Ya, hal itu tentunya memang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Amel dan Devi untuk laporan Anda dari Sultra. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sesosok jenazah wanita ditemukan bersimbah darah di sebuah hotel kawasan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Jenazah itu ditemukan di dalam kamar pada Senin 13 Desember siang kemarin. Wanita itu ditemukan tidak bernyawa pertama kali oleh pengelola hotel. Dan kabar selengkapnya dan juga bagaimana kabar terkininya sudah ada rekan Dede Suhendar, jurnalis dari Pos Belitung yang kini akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Dede. Ya, halo rekan Dea. Rekan Dede, bagaimana bisa Anda ceritakan terkait kronologis kejadian ditemukannya jenazah wanita itu yang informasinya ada dugaan pembunuhan di sana? Ya, baik Dea. Untuk kronologis penemuan sesosok jenazah wanita ini pertama kali ditemukan oleh Henry, yaitu selaku pengelola Hotel Belitung itu sendiri. Jadi sekitar pukul 12 siang itu Henry berniat untuk meminta kunci mobil yang dirental oleh korban. Namun setelah pintu kamar nomor 8 diketuk, korban tidak ada respon dari dalam. Akhirnya Henry ini berinisiatif untuk membuka pintu. Ternyata kondisi korban ditemukan tergeletak di lantai, sudah tidak bernyawa. Demikian rekan Dea. Lalu bagaimana untuk perkembangan penyelidikan terkini dari pihak kepolisian? Ya, baik Dea. Untuk tindak lanjut dari pihak kepolisian, setelah menerima laporan tersebut, langsung melakukan olah TKP, memeriksa keterangan saksi, memeriksa rekaman CCTV di hotel, dan mengevakuasi jenazah ke RSUD. Informasi terakhir dari rekaman video CCTV terlihat sosok lelaki yang menggunakan topi terakhir kali berkunjung ke kamar korban. Namun pihak kepolisian masih fokus melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan korban tersebut. Demikian deh. Ya, lalu Dede, apakah korban ini merupakan warga Belitung atau pendatang dari luar daerah? Ya, baik, berdasarkan informasi dari pihak hotel sendiri, korban sebenarnya sudah menginap sekitar 3 minggu lalu di Hotel Belitung, dan berdasarkan identitas ini berasal dari Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Pulau Bangka, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini sudah ada keterangan dari Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto, yang sudah didapatkan oleh jurnalis kami tampilkan selengkapnya. Benar, tim inavis kita jam 12.30 tadi ada melakukan olah TKP di Belitung karena ada penemuan mayat seorang perempuan, umurnya kurang lebih 28 tahun. Nah, setelah kita melakukan olah TKP, korban kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan visum dari dokter. Terkait dengan penyebab kematian, nanti kita menunggu hasil dari dokter, kira-kira akibat benda tumpul, terus
akibat apa nanti hasil dari visumnya. Nah, terkait mayat tersebut mungkin diperkirakan malam kejadiannya, diperkirakan malam hari. Jadi Bang, untuk ini ada dugaan korban pembunuhan Bang? Kalau kita melihat dari TKP kemungkinan ada, tapi terkait dengan hal tersebut masih kita dalami, nanti hasil dari penyelidikan kita seperti apa untuk pengembangan nanti kita kabari. Jadi untuk tanda-tandanya kan ada tamu mungkin kan di sana itu. Terkait dengan itu tamu memang benar dari beberapa orang yang kita minta keterangan, memang ada tamu pada waktu itu masuk ke dalam kamar. Mungkin ada petunjuk juga dari rekaman CCTV hotel. Dari CCTV kita mendapat rekaman ini. Ya. Bang, untuk korban ini Bang berapa orang? Korban sesuai dengan identitasnya berasal dari Pulau Bangka. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Sebuah rumah di Melati Indah 1 Jalan Pramuka, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Timur, Kota Banjarmasin, ambruk. Saat ambruk diketahui ada sejumlah penghuni yang sedang tertidur di dalam rumah. Selengkapnya akan disampaikan wartawan Banjarmasin Pos, ada rekan Rahmadi yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo, selamat petang rekan Rahmadi. Selamat petang Dea. Ya, bisa Anda informasikan apakah sudah ada keterangan dari warga sekitar atau pihak terkait bagaimana suasana sebelum rumah ini ambruk? Oke, baik, dapat saya jelaskan. Kejadian itu terjadinya tepat pukul 22.30 Senin malam di kawasan padat penduduk. Menurut tetangga korban sendiri, sebelum rumah itu ambruk, terdengar suara keras seperti ada orang meloncat dari atap, seperti itu dia. Dan menurut warga sekitar juga pada siang harinya rumah tersebut sudah terlihat miring, begitu dia. Ya, rekan Rahmadi, tadi sempat saya singgung bahwa ada sejumlah orang yang berada di dalam rumah saat bangunan itu ambruk. Bagaimana, apakah berhasil selamat? Nah, baik, dapat saya jelaskan, rumah itu diketahui milik seorang yang bernama Yadi, yang tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya. Nah, saat kejadian si Yadi ini kebetulan sedang bekerja, sementara istri dan 2 orang anaknya saat itu sedang beristirahat di dalam rumah. Nah, saat kejadian rumah itu ambruk, beruntungnya istrinya Yadi dan 2 orang anaknya tadi sempat diselamatkan oleh warga sekitar. Nah, saat dievakuasi, menurut warga sekitar, kedua anaknya tersebut dan istri Yadi dalam kondisi basah, karena memang rumah itu berdiri di atas lahan basah. Mereka juga terlihat pucat dan kemungkinan shock karena mengalami kejadian tersebut. Begitu deh. Lalu kira-kira apa penyebab ambruknya rumah tersebut? Baik, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, dugaan sementara rumah tersebut ambruk karena pondasi yang ada di bagian belakang rumah itu tidak mampu menahan bagian rumah itu sendiri. Dan ada juga kemungkinan yang diduga pergeseran dari fondasi rumah tersebut. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ajun, selaku tetangga korban rumah ambruk selengkapnya. Paling yang loncat dari situ, kalinya ambruk rumahnya. Sekali keluar, orangnya minta tolong, teriak-teriak. Berapa orang tadi di dalam, Bang? Di dalam ada 3 orang. 3 orang? Iya, sekitar 40 menit lah mungkin. 40 menitan dari sekarang ini kan? Iya. Itu minta tolong bawa kuciak atau kayak Pak? Kayaknya orangnya tidur, sekitar 5 menit baru tahu dia.
ambruk kayak gitu. Jadi sempat ambruk dulu baru bangun kayak gitu. Udah menghubungi pihak BPBD siapa tadi bang? Warga sih tadi. Oh, warga sekitar sini lah. Jadi warga yang nolong sempat? Iya, warga sekitar sini semua. Kalau sebelumnya ada kondisi bunyi retak mungkin? ambruk langsung hari ini berarti? Iya. Kalau sebelumnya pernah ada misalnya retak atau apakah di rumah ini dikeluhkan atau apa? Enggak perhatian juga sih. Perhatian. Berarti langsung. Ini yang tinggal sini satu keluarga 4 orang sih. Anak 2, suami istri. Berarti keempatnya 3 orang yang di dalam, suaminya kededah ya? Suaminya kerja sih. Kerja malam. Iya, kerja malam. Tapi tadi selamat, nggak ada luka atau apa kan? Kalau untuk nggak korban? ada luka sih. Oh, cuma shock aja berarti lah? Iya. Anaknya Selamat sih. Awalnya nggak seturun ini berarti? Atau langsung turun ke ini? Langsung tahan taknya itu? Langsung aja sih. Langsung. Tapi warga lihat dari pagi tadi si mereng. Tinggi. Oh, mulai dari pagi? Iya. Kalau saya nggak memperhatiin sih. Merengnya mak. Ketua DPRD Kaltara yang dibebas tugaskan, Nur Hayati batal menggugat Ketua Umum PDIP Megawati. Dan apa alasannya? Kami akan informasikan seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Ratusan ton ikan jenis nila dan emas di Keramba Jaring, Apung, Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mati mendadak. Pihak terkait mengatakan kematian ratusan ton ikan itu tersebar di 4 nagari. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Wahyu Bahar, jurnalis Tribun Padang yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo, selamat petang rekan Wahyu. Halo Dea. Iya, bisa Anda jelaskan sejak kapan ikan di Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau, Kabupaten Agam ini mengalami kematian massal? Lokasinya di mana saja, bisa Anda informasikan lebih detailnya? Baik, Tribuners, informasikan bahwasanya telah terjadi kematian massal ikan Keramba Jaring Apung di sekitaran Danau Maninjau, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya, yang terjadi sejak tanggal 8 Desember hingga 12 Desember. Nah,
kematian massal ikan KJA tersebut terjadi di 4 nagari, yakni di Tanjung Sandi, di Koto Malintang, Koto Kacia, serta Nagari Koto Gadang. Gitu deh. Ya, berapa total ikan KJA yang mati mendadak tersebut? Jadi informasi yang kami terima dari pihak Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, secara jumlah totalnya ada sekitar 362 ton ikan KJA yang mati mendadak. Di antaranya di Nagari Tanjung Sani ada 50 ton, sekira 50 ton. Di Nagari Koto Malintang sekira 8 ton. Dan di Nagari Koto Kacia sekitar 300 ton. Dan terakhir di Nagari Koto Gadang 10 ton. Gitu dia. Untuk perkiraan total kerugian karena kematian massal ikan KJA tersebut bagaimana? Rekan Wahyu, dan juga apa sebenarnya penyebab kematian massal ikan ini, apakah sudah diketahui? Baik, berdasarkan keterangan dari penyuluh perikanan Tanjung Raya Agam, Asrul mengatakan bahwasanya diperkirakan kerugian material dari kematian ratusan ton ikan KJA ini ialah 7,04 miliar. Sedangkan penyebabnya ialah akibat dari cuaca buruk, hujan, dan cuaca tak menentu sejak awal Desember tahun 2021 ini. Yang dijelaskan oleh Asrul ialah bahwasanya sisa pakan ikan ataupun sedimen yang ada di bawah danau terangkat naik karena cuaca yang tak menentu, sehingga kematian ikan terjadi. Adanya upwelling dari dasar danau karena cuaca tersebut. Begitu deh. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Padang, rekan Wahyu Bahar, untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Agam. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Nurhayati Andris menggugat secara perdata DPP PDIP dan DPD PDIP Kaltara di Pengadilan Negeri Tanjung Selor kelas 1B beberapa waktu lalu. Gugatan itu dilayangkan buntut dari dicopotnya Nurhayati sebagai Ketua DPRD Kaltara. Namun, kini kuasa hukumnya mengkonfirmasi bahwa telah mencabut gugatan perdata tersebut. Dan informasi detailnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltara, ada rekan Maulana Ilhami Faudi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Baik, rekan Faudi, untuk sebelumnya bisa Anda informasikan kembali bagaimana sebenarnya duduk perkara pergantian Ketua DPRD Kaltara ini? Baik rekan Dea, bahwa pada 2 minggu sebelumnya terdapat surat dari DPP PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa Nurhayati Andris dibebas tugaskan dari posisinya sebagai Ketua DPRD Kaltara dan juga posisinya di partai selaku Sekretaris DPD PDIP Kaltara. Pada saat itu, setelah surat itu keluar, pihak Nurhayati Andris mengaku akan mengikuti instruksi partai. Begitu. Namun, perkembangannya kemudian pada hari Sabtu lalu, pihak kuasa hukum Nurhayati Andris dari Mansur dan Syafriuddin Partners menyampaikan bahwa akan melakukan gugatan terhadap DPP PDIP dan DPD PDIP Kaltara atas surat pembebas tugasan Nurhayati Andris selaku Ketua DPRD dan juga selaku Sekretaris DPD PDIP Kaltara. Begitu rekan dia. Lalu langkah Nurhayati Andris setelah dibebas tugaskan ini bagaimana? Iya, Nurhayati Andris memang awalnya sempat mengaku akan mengikuti dan menjalani instruksi partai. Artinya awalnya Nurhayati Andris mengaku akan legawa dengan keputusan yang diambil oleh partai PDIP. Namun kemudian pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa pihaknya akan menggugat secara perdata surat tersebut dari DPP PDIP dan juga kepada DPD PDIP Kaltara.
Lalu perkembangannya kemudian pada hari Senin lalu, pihak kuasa hukum kembali mencabut gugatan perdatanya tersebut yang sebelumnya sudah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan sampai saat ini pihak Nur Hayati Andries juga belum mau mengungkapkan langkah apa saja setelah pihaknya mencabut gugatan tersebut, termasuk rencana akan melaporkan secara pidana Ketua DPD PDIP Kaltara Joni Leng Impang. Jadi untuk saat ini pihak dari Nur Hayati Andries mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan kliennya dengan partai PDIP. Begitu rekan dia. Ya, lalu terkait masih hal ini bagaimana di sisi lain proses pergantian unsur pimpinan di DPRD di sana? Baik rekan dia, bahwa kemarin dari Badan Musyawarah atau Bamus DPRD Kaltara itu sudah menggelar rapat terkait jadwal kegiatan DPRD Kaltara, dan salah satu agenda rapatnya adalah membahas mengenai rapat pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Kaltara pada hari Rabu esok. Artinya proses pergantian Ketua DPRD Kaltara terus berjalan begitu di DPRD, sekalipun dari pihak internal partai sendiri masih banyak langkah yang diambil baik oleh Nur Hayati Andries maupun oleh DPD PDIP Kaltara. Dan kami kemarin juga sempat mewawancara Wakil Ketua DPRD Kaltara, menyampaikan bahwa setelah rapat paripurna untuk pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD yang baru, nantinya surat usulan tersebut akan diserahkan kepada Pemprov Kaltara untuk nantinya ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri. Dan setelah ada surat ketetapan atau surat keputusan dari Kemendagri terkait pengusulan dan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD yang baru, nanti baru pihak DPRD Kaltara akan melakukan pelantikan terhadap Ketua DPRD yang baru yang definitif, yang sebelumnya sudah diajukan oleh DPP PDIP yaitu Albertus Stefanus Marianus yang akan menggantikan Nur Hayati Andries. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Faudi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari kuasa hukum Nur Hayati Andries, yakni ada Mansur, terkait perkara ini selengkapnya. Yang telah kami ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang terdaftar di bawah nomor 62 PDIP 2021 PNPJS. Jadi karena isunya begitu besar ya, berkembang di masyarakat bahwa Ibu Megawati juga Megawati artinya tidak memperpanjang persoalan ini. Jadi dari itu jadi mencabut gugatan ini, dan gugatan yang dilayangkan di Pemprov hari itu tidak lain karena ya ada perasaan emosi dan juga kesehatan dari keluarga besar ya, dan juga dari lembaga adat. Jadi karena mereka melihat bahwa ini ada perlakuan yang adil ya, dan juga karena gugatan yang partai. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan sebentar secara virtual ke Sumatera Selatan. Untuk diketahui Tribuners, Kota Pagar Alam memang merupakan satu daerah tujuan wisata di Sumsel yang memang memiliki banyak objek wisata baik alam dan juga wisata terpadu. Namun salah satu wisata yang sering menjadi tujuan para wisatawan yaitu ada wisata perkebunan dan pertanian atau agrowisata. Salah satunya yakni daya tarik di agrowisata Pagar Alam Selian Pertanian, kopi juga. Kemudian juga ada kopi, tanaman jeruk, gerga juga di sana ada Tribuners. Dan untuk mengetahui lebih detailnya bagaimana suasana di sana, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Ripoku.com, ada Wawan Septiawan yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Wawan. Halo rekan Dea. Ya, rekan Wawan, silakan dengan informasi Anda. Bisa dijelaskan kenapa jeruk gerga ini menjadi daya tarik wisatawan di sana? Oke, terima kasih Dea.
salam untuk Tribunias, bahwa memang Pagar Alam ini adalah salah satu daerah destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Selain wisata alam yang memang ada pegunungan yang cukup terkenal, yaitu Gunung Dempo, wisata air terjun yang Pagar Alam juga dijuluki sebagai kota 1000 air terjun. Pagar Alam juga merupakan salah satu kawasan pertanian yang ada di Sumatera Selatan. Ini menjadi program unggulan pemerintah Kota Pagar Alam. Untuk itu memang selama ini andalan yang cukup dikenal yaitu tanaman kopi. Namun saat ini Pemkot Pagar Alam mengembangkan jenis komoditi lain, yaitu jenis tanaman buah-buahan jeruk gerga. Jeruk gerga ini memang baru, karena memang baru sekitar 6 tahun ini jeruk gerga ini dikembangkan di Pagar Alam. Namun selain menjadi komoditi pertanian, sekarang jeruk gerga menjadi salah satu komoditi agrowisata yang setiap tahun, bahkan setiap libur panjang, wisatawan memburu untuk membeli jeruk gerga ini dia. Ya, lalu selain jeruk gerga ini di agrowisata Pagar Alam ada komoditi andalan apa lagi lainnya? Iya, setelah saya sebutkan tadi bahwa selama ini Pagar Alam dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Sumsel, sebagai daerah penghasil kopi. Di sini terkenal kopi Arabica dengan berbagai jenis. Namun karena memang kopi ini sudah banyak daerah yang mengembangkan, bahkan ada beberapa daerah tetangga yang sudah terlebih dahulu memberi brand, bahkan sudah cukup terkenal. Jadi pemerintah Kota Pagar Alam mengahlikan komoditi lain yang bisa menjadi komoditi andalan dan juga menjadi tujuan wisata seperti jeruk gerga tadi. Bahkan juga sekarang Pemkot Pagar Alam fokus kepada tanaman sayur-sayur, ya. Ya, lalu sejauh informasi yang Anda dapatkan, jadi apa saja yang telah dilakukan Pemkot setempat untuk memajukan sektor agrowisata di Pagar Alam ini, rekan Wawan? Iya, dia. Pemkot Pagar Alam untuk mengenalkan agrowisata ini sering sekali membawa hasil bumi Kota Pagar Alam ke berbagai pameran baik secara regional, nasional. Dan jeruk gerga ini sempat menjadi buah terfavorit di kegiatan Festival Buah se-Sumatera Selatan. Ini salah satu bentuk dukungan pemerintah kota kepada para petani jeruk gerga dan para petani jenis tanaman lain, ya. Baik, terima kasih rekan Wawan Septiawan untuk informasi Anda langsung dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah barang bukti tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan oleh Kejari Minahasa Utara di halaman gedungnya. Dan banyak barang bukti yang merupakan bagian dari penanganan hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Binut ini, mulai dari senjata tajam hingga obat-obatan terlarang. Informasi lengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Manado, ada rekan Arthur Rompis yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Arthur. Ya, selamat malam Dea dan Tribuners. Selamat malam rekan Arthur. Bagaimana bisa Anda informasikan tadi suasana pemusnahan barang bukti tindak pidana ini? Jadi tadi baru saja berlangsung pemusnahan barang bukti yang sudah berkekuatan tetap oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Utara di lapangan yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Jadi pemusnahan berlangsung dengan cara barang-barang yang menjadi barang bukti itu dimusnahkan dengan cara dibakar dengan api. Namun ada itu dimusnahkan dengan cara dipatahkan dengan memakai alat pemotong. Jadi menurut keterangan yang dihimpun tribunmanado.co.id, ada sekitar 20-an barang bukti yang terdiri dari barang bukti pidana umum. Kemudian di situ juga ada barang bukti narkotika, juga ada macam-macam obat terlarang dan juga ponsel-ponsel. Dan dari barang-barang bukti tersebut yang paling menarik adalah barang bukti pisau lipat yang digunakan seorang anak untuk membunuh orang tuanya. Jadi peristiwa itu terjadi beberapa bulan lalu di sini, Kabupaten Minahasa Utara, dan
alat bukti berupa pisau tersebut digunakan dengan cara dimusnahkan dengan cara dipotong dengan menggunakan alat pemotong. Demikian dia. Baik, lalu bisa Anda informasikan lebih detailnya lagi terkait barang lain yang dimusnahkan di saat itu? Jadi barang lain yang dimusnahkan yang cukup menyita perhatian adalah obat-obatan psikotropika. Jadi ada yang disebut THD, itu obat-obatan yang seperti obat-obat yang biasa dijual di warung yang warnanya kuning. Jadi itu sering disebut sebagai obat anjing gila. Jadi itu sangat, jika digunakan oleh para pengguna akan memiliki efek yang sangat dramatis bagi para pengguna, dan itu memang salah satu barang yang cukup banyak dimusnahkan karena memang ada banyak sekali pengungkapan kasus narkotika di Minas Utara pada tahun ini. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Siswa SDN Cempaka Putih Timur 03 antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar hari ini, Selasa 14 Desember 2021. Namun, sebagian dari mereka ternyata masih takut dengan jarum suntik. Teriakan histeris pun juga sempat mewarnai pelaksanaan vaksinasi pelajar hari ini. Dan selengkapnya akan disampaikan rekan Miftahul Munir, jurnalis Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo, selamat petang, rekan Munir. Selamat petang, ya. Iya, bisa Anda informasikan terkait kegiatan vaksinasi di sini? Memang ada sempat jika kita ya yang melihat ini ada kejadian lucu, anak-anak tersebut yang takut disuntik, apa alasannya? Baik, memang tadi dari ratusan anak yang mengikuti vaksinasi COVID-19, kami menemukan satu anak bernama Naufal Banu yang sempat berteriak histeris dari dalam ruangan penyuntikan atau ruang kelas yang dijadikan tempat penyuntikan. Kemudian ketika dilihat ternyata Banu ini sedang atau Naufal ini sedang menangis histeris karena ketakutan melihat temannya yang disuntik, sehingga ia menolak untuk dilakukan suntik vaksinasi COVID-19. Begitu rekan dia. Lalu bagaimana tim vaksinasi menangani anak tersebut takut dan akhirnya berhasil melakukan vaksinasi? Baik, untuk tim vaksinasi ini sempat melakukan bujuk kepada Naufal, berulang kali diingatkan dan dinasihati bahwa vaksinasi COVID-19 ini demi kebaikan Naufal dan juga agar bisa ikut sekolah di secara tatap muka, tidak lagi sekolah secara online dan bertemu dengan teman-temannya. Kemudian tetap saja Naufal tidak mau disuntikan hingga dokter yang melakukan penyuntikan itu turun tangan melakukan bujuk juga kepada Naufal, hingga akhirnya dipanggillah orang tua dari Naufal. Begitu kan ya. Dan akhirnya Naufal ini berani ya untuk disuntik dan mau. Baik, setelah dibujuk oleh orang tua dari Naufal, akhirnya bocah kelas 5 SD tersebut mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Meski begitu, meski sudah ada orang tuanya, namun Naufal sempat juga berdama dulu sedikit, yaitu melakukan penolakan untuk divaksin. Kemudian orang tua dan Naufal dibawa ke ruang UKS untuk diberikan nasihat lagi agar Naufal mau disuntik. Akhirnya Naufal pada akhirnya memberanikan diri untuk disuntik vaksinasi COVID-19. Begitu rekan ya. Baik, Tribuners, rekan Munir juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Naufal, siswa kelas 5 SDN Cempaka Putih Timur 03. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dianterin sekolah enggak tadi? Udah tahu hari ini ada vaksin? Udah tahu. Terus Naufal ada rasa takut ya? Tadi sempat nangis. Kenapa nangis? Takut sama jarum suntik apa takut sama dokternya? Sama jarum suntik. Ada Naufal kelas berapa? Kelas 5. Takut jadi suntik? Takut.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini, dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada walaupun Anda sudah vaksin. Dan juga jangan lupa untuk harus vaksin Tribuners yang belum, dan juga untuk menyaksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.